Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izzati. Untuk memenuhi tugas Makul TIK, saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke Menara Kudus. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, oke, bersama lagi dengan saya. Kali ini saya akan ngajak kalian ke Menara Kudus. Menara Kudus itu ada makamnya Wali Songo, salah satunya itu Syekh Ja'far Shadiq, terkenal Sunan Kudus. Ada juga kiai-kiai Kudus yang dimakamkan di sini. Ikutin saya ya, bye bye. Syekh Ja'far Shadiq Asmahan. Itulah nama Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun, seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh wali songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah itu. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang kompleks Masjid Agung Kudus di dalam kota Kudus. Seperti makam wali songo yang lain, makam Sunan Kudus berada di dalam cungkup diselubungi oleh kelambu tipis warna putih yang terbuka pada bagian pintu berukir. Di dalam kompleks pemakaman Sunan Kudus, di luar cungkup, terdapat sejumlah makam tokoh yang termasyhur pada zaman kejayaan Demak, seperti makam Raden Kusen atau Pecatan Daterong dan Istri, Panembahan Palembang, Panembahan Kuleco, Panembahan Mangahos, Panembahan Condro, Istri Sunan Muria, Pangeran Pedamaran I, Pangeran Pedamaran II, Pangeran Pedamaran III, Pangeran Pedamaran IV, dan Pangeran Pedamaran V, Pangeran Sujoko, Pangeran Pradebinabar, Pangeran Palembang, dan sebagainya. Salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU yang sangat dekat dengan Kiai Hasyim Asy'ari adalah Kiai Raden Asnawi. Beliau dilahirkan di Damaran, Kudus 1861 Masehi. Selama hidupnya, Raden Asnawi tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip baku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunan Kudus berasal dari Palestina, datang ke Jawa bersama ayah dan kakeknya. Ayahnya merupakan penyebar Islam sekaligus yang menjadi imam Masjid Agung Demak. Strategi dakwah yang ia bawa adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Berkat harisma dan keluasan pergaulannya, Ja'far Shadiq memperoleh simpati dari masyarakat. Metode dakwah dengan lemah lembut yang dilakukan oleh Sunan Kudus
terbukti sukses mengambil hati masyarakat Jawa kala itu. Sunan Kudus mengajarkan kepada kita apa arti pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ajaran yang diwariskan Sunan Kudus adalah Gus Jigang, yang berarti bagus, ngaji, dan dagang. Ajaran ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa dalam hidup harus seimbang antara tata krama, tingkah laku, bekerja, dan ibadah. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah dengan membangun sebuah masjid yang memiliki arsitektur mirip dengan agama Hindu. Hasilnya, saat itu banyak masyarakat yang mulai penasaran dengan ajaran Sunan Kudus dan perlahan mulai terpengaruh dengan Islam. Ketika membangun Masjid Kudus, menggunakan batu pertamanya yaitu batu Al-Quds dari Kudus. Oleh karena itu, dikenallah daerah itu dengan sebutan Kota Kudus. Batu tersebut mempunyai 4 poin yang ditulis dengan bahasa Arab. Yang pertama, yakni memberikan nama masjid, yaitu Al-Aqsa. Yang kedua, pemberian nama daerah masjid yang didirikan, yaitu Kudus atau Al-Quds. Yang ketiga, tanggal pendiriannya, yaitu 19 Rajab 1956 Hijriah atau 23 Agustus 1549 Masehi. Yang keempat, yakni nama pendiri masjid, yaitu Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Perpaduan unsur Islam dengan unsur lokal yang dilakukan oleh Raden Ja'far Shadiq tampak pula pada cerita legenda yang mengaitkan tokoh Sunan Kudus dengan pelarangan masyarakat untuk menyembelih dan memakan daging sapi, hewan yang dimuliakan dan dihormati orang-orang beragama Hindu. Ada kisah menuturkan bahwa suatu saat Sunan Kudus dalam perjalanan dakwahnya tersesat di daerah lembah berhutan-hutan dan kehilangan jalan. Setelah berputar-putar sampai sore, Sunan Kudus mendengar suara genta yang ternyata berasal dari sekawanan sapi sedang berjalan. Sunan Kudus lalu mengikuti sapi-sapi itu berjalan sampai ke sebuah desa. Oleh karena merasa berutang budi kepada sapi-sapi itu, Sunan Kudus lalu mewanti-wanti kepada penduduk untuk tidak memakan daging sapi. Bahkan saat Idul Kurban pun dikisahkan yang disembelih Sunan Kudus bukan sapi melainkan kerbau. Demikianlah hingga saat sekarang ini di daerah Kudus tidak ditemukan penduduk yang menjual makanan terbuat dari daging sapi dengan alasan tidak berani melanggar larangan Sunan Kudus.